Akhirnya, kata Hikayat, arus laut membawa perahu ke sebuah pulau kosong. Tuan Putri Mandudari dan Cindabia turun ke pantai. Mereka berdua sangat lapar. Cindabia celingukan mencari sesuatu yang dapat dimakan. Setelah beberapa lama, Cindabia kembali membawa buah-buahan liar dan umbi-umbian. Dengan masgul, Tuan Putri memakan makanan yang sangat sederhana itu. Setelah makan, Cindabia meminta Putri memijitin kepalanya. Cindabia merebahkan kepalanya di pangkuan Tuan Putri Mandudari. Dan tentu saja, Putri Mandudari memijitin kepala suaminya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Asyik dalam pijitan istrinya, lama-kelamaan Cindabia terlelap. Kata cerita, pada saat itu, sebuah kapal merapat ke pulau kosong itu. Pemiliknya ternyata seorang saudagar yang kaya raya. Ia turun dan berjalan-jalan mengelilingi pulau kosong itu. Sementara anak buahnya mengambil air bersih untuk perbekalan perjalanan selanjutnya. Kaget sang saudagar ketika melihat ada seorang perempuan cantik yang tengah hamil dengan seorang pria di pangkuannya yang sedang dipijitinya. Saudagar pelan-pelan mendekati perempuan yang dilihatnya itu. "Wahai Puan, siapakah gerangan engkau? Dan mengapa dirimu berada di tempat seperti ini?" Begitu tanya sang saudagar. Tuan Putri Mandudari lalu menceritakan hal ihwal dirinya sampai ia berada di pulau yang kosong itu. Sang saudagar manggut-manggut, heran mendengar kisah yang amat ganjil itu. Sang saudagar lalu berpikir dan membujuk Tuan Putri untuk ikut dengannya. Tuan Putri berpikir-pikir, lalu ia berkata dalam hatinya, kalau ia tetap tinggal bersama suaminya di pulau kosong ini, tentu hidupnya akan sengsara. Mempunyai pikiran seperti itu, Tuan Putri Mandudari pun bersedia mengikut ajakan dari saudagar. Kata cerita, ketika Cindabia terjaga dari tidurnya, ia enggak menemukan bininya, enggak menemukan istrinya. Ia khawatir. Lalu ia mengelilingi pulau itu sambil berteriak-teriak memanggil istrinya. "Putri Mandudari, Putri Mandudari, di mana engkau gerangan, Tuan putriku, istriku? Tuan Putri Mandudari, di mana engkau?" Tapi yang dipanggil tidak menyahut, karena memang Putri Mandudari sudah berlayar mengikut ajakan dari seorang saudagar. Kata cerita, bersamaan dengan teriakan-teriakan dari Cindabia, sebuah kapal
merapat ke pulau itu. Merapatnya kapal ke pulau itu untuk mengambil air bersih. Dan ternyata pulau kosong itu memang menjadi tempat perhentian bagi kapal-kapal untuk mengambil air bersih dan melanjutkan perjalanannya ke tujuan masing-masing. Kapal itu merapat, para anak buah kapal melihat ada seorang pria berteriak-teriak mengelilingi pulau itu. Maka anak buah kapal itu menyampaikan apa yang dilihat dan didengarnya kepada pemimpin mereka, kepada nahkoda kapal. Nahkoda kapal pun turun, lalu menghampiri lelaki yang berteriak-teriak itu, yang memang ternyata bernama Cindabia. Tuan, gilakah engkau berteriak-teriak seorang diri di pulau yang kosong ini? Dan siapa pula yang kau panggil-panggil itu? Dengan berlinang air mata, Cindabia menceritakan hal ihwal dirinya, hal ihwal hilangnya istri yang dicintainya, Tuan Putri Mandudari. Nahkoda tercenung. Oh, barusan aku berpapasan dengan sebuah kapal. Di atasnya aku lihat ada seorang perempuan cantik yang tengah hamil. Itukah istrimu, Tuan? Mendengar penjelasan dari nahkoda itu, Cindabia menjawab, "Benar, Tuan. Itulah istriku. Karena memang istriku, Tuan Putri Mandudari, tengah hamil, Tuan. Tolong katakan, Tuan. Tahukah tujuan kapal itu kemana, Tuan?" Nahkoda menjawab, "Kalau dari arah perginya kapal itu, aku yakin kapal itu menuju ke negeri Caranggalina. Dan kebetulan, Tuan, aku pun hendak menuju ke negeri itu, ke negeri Caranggalina." Mendengar jawaban dari nahkoda itu, hati Cindabia merasa gembira. "Tuan, kumohon, Tuan, bawalah aku serta. Bawalah aku ke dalam kapalmu. Aku ingin menyusul istriku. Aku harus mendapatkan kembali istriku, Tuan." Nahkoda rupanya kasihan melihat Cindabia yang menangis itu. Iba hatinya. Ia pun membawa Cindabia naik ke kapalnya dan berlayar menuju ke negeri Caranggalina. Sementara itu, kata hikayat, dalam perjalanan ke Caranggalina, Tuan Putri melahirkan seorang putra. Dan ia menamai anak itu Jaya Lengkara. Tapi kata cerita, sang saudagar yang mengajak Tuan Putri Mandudari tidak menyukai kehadiran anak itu. Ia ternyata hanya menginginkan Tuan Putri Mandudari yang memang cantik jelita itu.